lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan menganalisis dan membedah sebuah makna puisi yang berjudul Ruang Tunggu, karya Sapardi Djoko Damono dengan menggunakan teori mimetik. Sebelum kita menganalisis puisi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu teori mimetik. Teori mimetik merupakan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Menurut Aristoteles bahwa mimenis bukan sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Menurut Plato, seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang nampak. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama puisinya. Ada yang terasa sakit di pusat perutnya. Ia pun pergi ke dokter. Belum ada seorang pun di ruang tunggu. Beberapa bangku panjang yang kosong tak juga mengundangnya duduk. Ia pun mondar-mandir saja, menunggu dokter memanggilnya. Namun mendadak seperti didengarnya suara yang sangat lirih. Dari kamar periksa, ada yang sedang menyanyikan beberapa ayat kitab suci yang sudah sangat dikenalnya. Tapi ia seperti takut mengikutinya, seperti sudah lupa yang mana. Mungkin karena ia masih ingin sembuh dari sakitnya. Puisi yang berjudul Ruang Tunggu, karya Sapardi merupakan salah satu puisi yang dimuat dalam buku kumpulan sajak milik Sapardi yang berjudul Ayat-Ayat Api. Pada bait pertama, puisi tersebut mengisahkan tentang seseorang yang merasa sakit, yang kemudian akan mencari dokter untuk mengobati penyakitnya. Pada umumnya, kita sebagai manusia tentu akan melakukan hal yang sama, yaitu mencari dokter agar dapat membantu pemulihan kondisi tubuh kita saat kita dalam kondisi sakit. Pada bait kedua menjelaskan tentang kondisi sebuah ruangan yang menjadi tempat keberadaan pasien yang hendak menunggu dokter. Digambarkan bahwa terdapat bangku panjang yang kosong. Belum ada seorang pun yang terlihat di ruang tunggu. Ia mondar-mandir menunggu dokter memanggilnya. Si pasien berarti sedang seorang diri. Ditemani sepi, sepertinya pasien merasa ketakutan dan gelisah, hingga walaupun dia melihat bangku panjang yang kosong, dia tetap memilih mondar-mandir dan tidak ingin duduk. Hal-hal yang digambarkan oleh puisi ini juga dapat kita temui di kehidupan nyata, yakni bangku panjang serta suasana selama menunggu. Ketika merasa gelisah dan takut, terkadang kita melakukan hal-hal yang bahkan otak kita tidak menyadarinya. Pada bait ketiga, karena mungkin sudah tenggelam dalam pikirannya, si pasien tiba-tiba mendengar suara lirih. Suara tersebut sedang melantunkan ayat-ayat kitab suci, yang mana pasien ini sudah sering dengar. Meskipun demikian, si pasien tetap merasa takut untuk mengikuti suara lirih tersebut. Si pasien mulai berpikir yang aneh dan tetap tekad untuk melanjutkan kehidupan ia. Ia masih ingin sembuh. Ketika kita dalam kondisi sakit, tentu kita pasti ingin sembuh. Berobat ke dokter meskipun memakan biaya yang tidak sedikit rela, kita lakukan demi kesembuhan diri sendiri maupun orang terdekat kita. Oleh sebab itu, puisi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yakni keinginan jiwa untuk pulih atau sembuh dari sakit. Sembuh dalam hal ini bukan hanya sembuh dari penyakit yang diderita, melainkan juga sembuh dari tekanan batin seperti rasa takut atau kegelisahan. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya.